Ia membuka mulutnya selebar mungkin, mencoba menahan rasa sakit dari gerahamnya yang membusuk. Di pulau terpencil tanpa obat dan dokter, ia terpaksa menyelipkan bilah sepatu seluncur es di sela giginya, lalu menghantamnya dengan batu besar. Teriakan tajam memenuhi udara, dan dalam sekejap ia ambruk tak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat matahari menyentuh wajahnya, tubuhnya tampak sangat lelah dan penuh luka. Pahanya meradang, dan senter yang lupa dimatikan sudah kehabisan baterai. Tanpa pilihan lain, ia merobek bajunya dengan bilah sepatu seluncur, lalu membalut lukanya dengan kertas paket dan bubble wrap. Untuk bertahan hidup, ia bahkan menggunakan gaun wanita sebagai jaring darurat. Seiring waktu, ia semakin mahir menangkap ikan di tepi laut. Namun rasa amis yang sulit ditelan membuatnya sadar bahwa ia harus bisa menyalakan api. Ia mencoba menggosok 2 batang kayu. Tapi kenyataannya jauh lebih sulit. Dari pagi hingga malam, lalu malam hingga pagi. Ia terus menggosok hingga telapak tangannya lecet, namun tak satu pun percikan api muncul. Ia mencoba cara lain, menggesek kayu berkali-kali, tetapi tetap tak berhasil. Bahkan tangannya tertusuk serpihan kayu. Setelah membalut lukanya lagi, ia kembali mencoba. Saat itulah, ia melihat bercak darah di bola teman imajinasinya, menyerupai bentuk api. Dengan keringat membasahi wajah, ia menggambar wajah tersenyum pada bola itu dan menaruhnya di dekatnya, seolah memberi dirinya semangat untuk terus bertahan. Ia kembali menggosok kayu dengan seluruh tenaga. Dan kali ini, ada hasilnya. Ia sadar api membutuhkan aliran udara, lalu menggali lubang dangkal, menaruh rumput kering, dan terus menggosok. Perlahan, asap tipis muncul. Ia menunduk, meniup pelan, dan setelah beberapa kali mencoba, api akhirnya menyala. Walau hanya api kecil, ia tertawa bahagia seperti anak kecil. Itu bukan sekadar hasil kerja keras, tapi harapan yang membuatnya terus bertahan hidup. Malam itu, ia berbaring santai di samping api unggun, menikmati daging kepiting panggang sampai mulutnya penuh, dan menunjukkan hasil buruannya kepada Wilson dengan bangga. Kemudian ia menghitung kembali kecepatan dan rute pesawat sebelum kecelakaan, dan menyadari bahwa wilayah pencariannya bisa mencapai 500.000 mil persegi. Dengan area seluas itu, kemungkinan tim penyelamat menemukan dirinya hampir mustahil. Begitulah Chuck menghabiskan 4 tahun di pulau tak berpenghuni, ditemani kerinduan pada kekasihnya dan kehadiran Wilson. Hanya waktu yang meninggalkan jejak pada dirinya. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus kering, dan bahkan Wilson pun tampak menjadi tua. Chuck benar-benar telah terbiasa hidup di pulau itu, dan di matanya tidak ada lagi harapan berlebihan untuk diselamatkan. Saat ia sedang berselisih dengan Wilson, suara keras dari luar gua membuatnya keluar untuk memeriksa. Ia menemukan selembar plastik besar yang terdampar di pantai, lalu menancapkannya untuk diamati, dan mencoba memahami kegunaannya. Ketika angin kencang menjatuhkan plastik itu, barulah ia tersadar. Benda itu bisa menjadi layar kapal, peluang untuk meninggalkan pulau.